你知道今天晚上有多少人就不能过明天呢？ Tahukah saudara malam ini ada berapa banyak yang tidak bisa masuk ke hari esok? 你知道不知道今天晚上有多少人要停止他们的呼吸呢？ Tahukah saudara malam ini ada berapa orang yang akan menghentikan nafas mereka? 没有人知道下一秒钟是什么， Tidak seorang pun yang tahu akan apa yang akan terjadi detik selanjutnya. 没有一个人可以为自己的生命而骄傲， Oleh karena itu tidak seorang pun yang boleh sombong karena hidupnya. 也没有一个人可以为自己的存在而夸口。 Juga tidak seorang pun yang boleh sombong akan keberadaannya sendiri. 过去是属魔鬼的， Yang berlalu itu milik iblis, 未来是属上帝的。 yang akan datang itu milik Tuhan. 上帝使你过去了许多的日子， Allah membuat engkau melalui semua hari-hari yang 你 lalu. 过去所犯的罪，全部在撒旦手里成为控制你、控告你的力量。 Semua dosa yang telah engkau lakukan di masa yang lalu itu merupakan satu kekuatan yang dipegang oleh si iblis untuk senantiasa menggugat saudara. 你说我能改吗？ Saudara mengatakan, apakah aku bisa 我 mengubahnya? 能夺回吗？ Apakah aku bisa merebutnya 我 kembali? 能改变吗？ Bisakah aku mengubahnya? 不应当做那 Aku 些事， tidak seharusnya melakukan 为 itu. 什么我做了？ Mengapa aku sudah 现 melakukannya? 在我没有办法消除我做过的错事。 Sekarang aku tidak bisa menghapuskan semua kesalahan yang pernah aku lakukan. 每一件你做过的错事，都是那个时候你不谨慎、随便决定的。 Setiap kesalahan yang engkau lakukan itu pada saat itu engkau tidak waspada dan engkau sudah putuskan untuk melakukannya. 那么明天呢？ Lalu bagaimanakah dengan esok? 明天不是你的， Esok bukan milik saudara. 明天不是你决定的， Esok bukan engkau yang tentukan. 明天你还或做或者不或做， Apakah besok engkau masih hidup atau tidak? 完全不是你的权柄。 Sepenuhnya bukan dalam kuasa 所以 saudara. 我说，过去是属魔鬼的， Maka saya katakan yang lalu itu adalah milik iblis. 明天是属上帝的。 Esok adalah milik Tuhan. 那么明天我如果还活着， Lalu besok kalau saya masih hidup, 这完全是因为上帝的恩典。 itu semuanya sepenuhnya karena anugerah. 也有权柄说：“是啊，你不要来， Siapakah yang mempunyai kekuasaan mengatakan, hai kematian, tidak boleh engkau datang? 我不要你， Karena aku tidak menginginkan 我 engkau. 讨厌你， Aku benci kepada engkau. 抗拒你。 Aku menolak engkau. 当时来到的时候， Ketika datang kematian 你 itu, 的钱没有用， uangmu tidak berguna, 你的权柄也没有用， kekuasaanmu juga tidak 你的 berguna, 名也没有用， namamu tidak berguna, 所有的成就都不能帮助。 semua prestasimu tidak bisa menolong engkau. 当死亡来到的时候， Ketika tiba kematian itu, 最有钱的人只能低头， orang yang paling kaya pun hanya bisa menundukkan 最有 kepala. 势力的人只能低头， Orang yang paling berkuasa hanya bisa menundukkan 最 kepala. 健康的人也只能低头。 Orang yang paling sehat pun hanya bisa 在 menundukkan 死 kepala. 的面前， Di hadapan kematian, 没有人可以贿赂， tidak seorang pun yang bisa menyogok. 没有人可以收买， Tidak seorang pun yang bisa memberikan uang untuk, 没有人可以延迟， tidak seorang pun yang bisa menunda, 没有人可以抗拒。 tidak seorang pun yang bisa menolaknya. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Maka Bapak Ibu yang kami 我请你 kasih, 注意听这一句话： saya mohon saudara perhatikan kalimat ini. 珍惜你活着的时候每一个时刻。 Hargailah setiap saat ketika engkau masih hidup. 当你还呼吸的时候， Ketika saudara masih bernafas, 心还跳的时候， ketika jantungmu masih 不 berdetak, 是过去， bukan yang lalu, 不是未来， bukan yang akan datang, 那叫做现在。 tetapi itu sekarang. 现在是谁呢？ Siapakah itu sekarang? 神暂时给你的， Adalah untuk sementara Allah berikan kepada saudara. 主暂时把现在给你， Untuk sementara Allah berikan saat ini kepada saudara, 让你有自由， supaya engkau mempunyai kebebasan, 让你有责任感， supaya engkau mempunyai rasa tanggung 让 jawab, 你有清晰的头脑， supaya engkau mempunyai pikiran yang 让 jernih, 你有选择的权柄， supaya engkau mempunyai hak untuk memilih, 让你有自由，好好过生活。 supaya engkau mempunyai kebebasan untuk melalui hidupmu dengan 那么 baik. 这个自由给你， Lalu setelah kebebasan ini diberikan, 这个权柄给你， setelah kuasa ini diberikan, 是开玩笑吗？ apakah itu main-main? 不是， Bukan. 是有非常严重的责任要你负责。 Tetapi ada tanggung jawab yang sangat ketat yang harus engkau emban. 很多人误用自由， Banyak orang salah menggunakan kebebasan. 浪费生命， Mereka menghamburkan hidup mereka. 随便使用他们的自由， Mereka sembarangan memakai kebebasannya. 这样
他们把自己陷在撒旦的手里面。 Maka dengan demikianlah mereka menjatuhkan diri mereka di dalam tangan si 这 iblis. 自由一过， Setelah kebebasan ini 你 berlalu, 回头一看， ketika engkau menoleh ke belakang, 糟糕了， oh sudah celaka, 我走错了， saya salah jalan sudah. 我决定错了。 Saya salah ambil keputusan. 有的人决定错了，选太太， Ada orang yang salah ambil keputusan dalam pemilihan 一 istri. 生一世建立了错误的家庭。 Maka seumur hidup dia membangun keluarga yang salah. 有人决定错了，选职业， Ada orang yang salah ambil keputusan dalam memilih 一 profesi. 生一世没有办法从失败中间出来。 Seumur hidup dia tidak bisa keluar daripada kegagalannya. 有人一生一世走错路， Ada orang yang seumur hidup salah jalan. 只有懊悔、痛苦，没有办法解决。 Dia hanya bisa menyesal dan menderita dan tidak bisa menyelesaikannya. 这些错误的决定， Dan semua kesalahan dalam keputusan 都 ini 是用1分1秒对自由的随便所造成的。 itu semua timbul karena kesembarangan di dalam memakai kebebasannya dalam setiap detik ataupun setiap menit. 你会改你的命运吗？ Apakah saudara bisa mengubah nasibmu? 你会收回你的错误吗？ Bisakah engkau menarik kembali kesalahanmu? 不这么简单， Tidak begitu sederhana. 因为一失足成千古恨。 Karena Satu kali meleset menjadi kebencian penyesalan 1000 tahun，这是中国人很出名的成语。 ini merupakan peribahasa yang sangat terkenal di kalangan Tionghoa. 一失足，satu kali kakinya meleset menjadi penyesalan yang sendiri, benci sendiri untuk ribuan tahun。青年人， Hai pemuda, 不要骄傲， jangan sombong. 不要说我决定什么事情，没有人可以管我。 Jangan katakan apapun yang saya putuskan tidak ada orang yang bisa mengatur saya. 其实也没有人想管你。 Sebenarnya juga tidak ada orang yang mau mengatur saudara. 失败与别人何干？ Engkau gagal, apa urusannya dengan orang lain? 错误有懊悔与别人何干？ Engkau menyesal karena kesalahanmu, apa urusannya dengan orang lain? 求主勉励我， Maka mohon Tuhan menguatkan kita. 求我们自己觉悟自己的责任， Biarlah kita sendiri sadar akan tanggung jawab kita sendiri. 因为神的审判来临的时候， Karena ketika tibanya penghakiman Tuhan, 所留给你的就是后悔、痛苦，就是错误的回忆。 yang tersisa adalah semua ingatan, semua penyesalan dan penderitaan karena kesalahan itu. Kematian adalah salah satu tema yang paling mendalam dan sering menjadi topik refleksi dalam kehidupan manusia. Tidak peduli seberapa kaya, berkuasa, atau sehat seseorang, pada akhirnya kematian akan datang dengan caranya sendiri. Kita diajarkan untuk mengerti bahwa setiap detik kehidupan adalah anugerah dari Allah yang harus dihargai. Siapa yang bisa menghalangi kedatangan kematian? Dalam pengertian manusiawi, tidak ada satupun yang dapat melakukannya. Kematian adalah bagian dari takdir manusia yang tidak bisa dihindari. Ini adalah realita yang harus kita terima, dan dalam penerimaan itu, kita menemukan makna dan tujuan hidup. Sebagaimana firman Tuhan mengajarkan, kehidupan ini adalah perjalanan sementara, di mana kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan menikmati hubungan kita dengan Sang Pencipta. Di tengah kesibukan dunia modern, seringkali kita lupa untuk menghargai setiap momen yang kita miliki. Kita terjebak dalam rutinitas, mengejar prestasi, dan menumpuk harta benda, tanpa menyadari bahwa semua itu tidak akan membawa kita ke mana-mana ketika kematian tiba. Kita diajarkan untuk fokus pada saat ini, yaitu menghargai kehidupan yang diberikan kepada kita dan menjalani setiap detik dengan kesadaran akan kehadiran Allah. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan komen sebanyak-banyaknya, ya. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita terjebak dalam pandangan bahwa kekayaan, kekuasaan, dan prestasi adalah hal-hal yang paling penting untuk dikejar. Namun, di sini dengan tegas mengingatkan kita bahwa ketika saat kematian tiba, semua yang kita anggap berharga itu akan sirna. Uang, status sosial,
dan pencapaian kita tidak akan memberikan pengaruh apapun di hadapan hal yang paling pasti dalam kehidupan, yaitu kematian. Tidak peduli seberapa besar kekayaan atau kekuasaan yang kita miliki, setiap orang dari kita akan menghadapi kenyataan yang sama. Kita akan menundukkan kepala di hadapan kematian. Dalam teologi reform, ada sebuah pemahaman yang mendalam tentang makna hidup dan kematian. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah transisi menuju kehidupan yang lebih abadi. Injil Yesus Kristus menegaskan bahwa melalui iman kita menemukan arti sejati dari keberadaan kita. Dengan menerima Injil, kita tidak hanya diselamatkan dari kematian fisik, tetapi juga diberikan harapan akan kehidupan yang kekal. Kematian menjadi tidak menakutkan, melainkan sebuah peralihan menuju kehidupan yang lebih berarti. Maka inti dari argumen ini adalah bahwa tindakan memberitakan Injil Yesus Kristus memberikan makna yang dalam bagi setiap individu. Di tengah kesibukan mengejar dunia, kita diingatkan untuk tidak melupakan esensi hidup yang sebenarnya. Dalam konteks ini, hidup yang tidak sia-sia adalah hidup yang berfokus pada hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, bukan sekadar mengejar kekayaan atau kekuasaan yang sementara. Selanjutnya, penting bagi kita untuk merefleksikan bagaimana kita dapat menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah cukup memberi makna pada hidup kita dengan cara yang mencerminkan ajaran Injil? Apakah kita berinvestasi dalam relasi yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan memberikan dampak positif bagi orang lain? Inilah saatnya untuk mengambil langkah konkret, seperti terlibat dalam pelayanan sosial, mendalami studi teologi, atau bahkan membagikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam teologi reform, setiap orang Kristen diharapkan untuk mengemban tanggung jawab yang berat, namun mulia. Tanggung jawab ini mencakup tidak hanya aspek spiritual, tetapi juga sosial, moral, dan etis yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah dibahas, pemahaman tentang tanggung jawab individu dalam konteks iman Kristen adalah inti dari ajaran reform yang menekankan perlunya penghayatan iman dalam tindakan nyata. Pertama, kita telah menyoroti bahwa tanggung jawab ini dimulai dari pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu, dan hubungan kita dengannya mendasari bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Konsep ini menekankan pentingnya kehidupan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Alkitab, di mana setiap tindakan dan keputusan diambil dengan mempertimbangkan kehendak Tuhan. Kedua, tanggung jawab ini juga mencakup pelayanan kepada sesama. Dalam konteks gereja, setiap anggota memiliki peran unik yang berkontribusi pada tubuh Kristus secara keseluruhan. Teologi reform mendorong setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan komunitas, menunjukkan kasih dan keadilan kepada orang lain, serta melakukan tindakan nyata untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa iman bukanlah hal yang bersifat pribadi semata, tetapi juga harus diungkapkan dalam tindakan kolektif yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Sebagai penutup, tanggung jawab yang diemban oleh setiap orang Kristen adalah sebuah panggilan untuk hidup secara setia dan konsisten dalam iman. Ini bukan hanya tentang kepatuhan pada norma-norma agama, tetapi juga tentang menciptakan dampak positif di dunia. Dengan memahami dan mempraktikkan tanggung jawab ini, kita dapat menjadi agen perubahan yang mencerminkan kasih Kristus di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga pelaku yang setia dalam mengamalkan ajaran Kristus
sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Komentar Kristen mengucapkan, "Selamat tahun baru ya, segala kemuliaan hanya bagi Allah saja." Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Shalom.